Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke mata kuliah kita Statistik Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang rumusan hipotesis deskriptif, yakni yang satu sampel. Saya tidak sendiri. Saya bersama teman saya. Yang pertama ada Dinda Novalinda, dan yang kedua ada Dava Okdriansyah, dan saya sendiri Ayunda Minawati Subroto. Baik, apa aja sih yang mau kita bahas? Nah, yang pertama ada konsep dasar hipotesis, tentang bagaimana konsep dasar hipotesis itu. Yang kedua ada konsep dasar hipotesis deskriptif satu sampel. Bagaimana konsep dasar hipotesis deskriptif satu sampel. Dan yang terakhir, gimana sih cara ngujinya? Nah, untuk pembahasan selanjutnya, monggo diteruskan oleh teman saya, Mas Dava, silakan. Apakah kalian tahu tentang hipotesis? Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang artinya hypo artinya di bawah dan tesis artinya pendirian. Pendapat yang ditegakkan kepastian. Hipotesa merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir secara sadar, teliti, dan terarah. Menurut Gerlinger, hipotesis adalah sebagai dugaan terhadap hubungan antar variabel atau lebih. Hipotesis disebut juga sebagai sebuah anggapan, perkiraan, dugaan, dan pernyataan atau proposisi yang mengatakan bahwa di antara sejumlah fakta ada hubungan tertentu. Proposisi inilah yang nantinya akan membentuk proses terbentuknya sebuah hipotesis di dalam penelitian. Hipotesis merupakan jawaban atas semua masalah secara teoritis atau jawaban sementara yang masih perlu diuji kebenarannya. Hipotesis merupakan suatu jenis proposisi yang dirumuskan sebagai jawaban tentatif atas suatu masalah dan kemudian diuji secara empiris. Sebagai suatu jenis proposisi, umumnya hipotesis menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel yang di dalamnya pernyataan-pernyataan hubungan tersebut telah diformulasikan dalam kerangka teoritis. Berikut ciri-ciri hipotesis menurut John Webes di dalam Yatim Rianto. Hipotesis memiliki beberapa ciri-ciri yang diantaranya: 1. Bisa diterima oleh akal sehat. Yang kedua, konsisten dengan teori atau juga fakta yang telah diketahui. Yang ketiga, rumusannya dinyatakan sedemikian rupa sehingga tentu dapat diuji. Yang keempat, dinyatakan juga di dalam perumusan yang sesederhana serta jelas. Berikut jenis-jenis hipotesis. Yang pertama deskriptif, kedua komparatif, ketiga asosiatif. Yang pertama deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan dugaan terhadap nilai satu variabel dalam satu sampel walaupun di dalamnya terdapat beberapa kategori. Yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Yang terakhir, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Berikutnya, bahan hipotesis, yaitu ada dua, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang pertama, hipotesis nihil atau H0.
Ketika akan menguji statistik, kita selalu bekerja dengan dua hipotesis, yaitu hipotesis nihil atau hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nihil yang sebenarnya diuji secara statistik dan merupakan pernyataan tentang parameter yang bertentangan dengan keyakinan peneliti. H0 sementara waktu dipertahankan benar-benar hingga pengujian statistik mendapatkan bukti yang menentang atau mendukungnya. Apabila dari pengujian statistik diperoleh keputusan yang mendukung atau setuju dengan H0, maka dapat dinyatakan bahwa H0 diterima. Sebaliknya, jika diperoleh keputusan yang bertolak belakang atau bertentangan dengan keputusan H0, maka dinyatakan bahwa H0 ditolak. Yang kedua, hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif diberi simbol H. Disebut juga hipotesis kerja atau H1. Pihak peneliti tidak menguji H sebab HA adalah lawan H0. Hipotesis alternatif hanya mengekspresikan keyakinan peneliti tentang ukuran populasi. Berikutnya akan dibacakan oleh Saudari Dinda. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai konsep dasar hipotesis deskriptif satu sampel. Nah, jadi dalam membuat suatu penelitian, hipotesis digunakan sebagai suatu gagasan untuk menjelaskan hasil penelitian tersebut. Nah, dalam ilmu pengetahuan, hipotesis ini merupakan suatu gagasan atau penjelasan yang nantinya digunakan untuk bereksperimen dan studi. Sementara itu di luar ilmu pengetahuan alam, dugaan ataupun teori juga dapat disebut hipotesis. Menurut Ugiono pada tahun 2013 dalam bukunya halaman 10, hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berkenaan dengan variabel mandiri baik satu variabel atau lebih. Hipotesis deskriptif merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara pada suatu masalah deskriptif. Artinya, masalah ini memiliki hubungan dengan suatu variabel tunggal dan mandiri. Pengujian hipotesis deskriptif pada dasarnya merupakan proses pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis deskriptif itu, seseorang peneliti dapat dengan sengaja menciptakan suatu gejala, yakni melalui percobaan atau penelitian. Jika sebuah hipotesis telah teruji kebenarannya, maka hipotesis akan disebut teori. Lalu, untuk selanjutnya, ciri-ciri hipotesis deskriptif. Jadi menurut Muhammad Nazir, di sini setidaknya ada 6 ciri hipotesis yang baik. Di antaranya, yang pertama harus menyatakan hubungan. Artinya, antara hipotesis nihil atau disimbolkan dengan H0 dengan hipotesis alternatif atau disimbolkan dengan HA saling berhubungan. Yang kedua, harus sesuai dengan fakta. Artinya, sesuai dengan fakta ini harus dapat menerangkan fakta juga. Yang ketiga, harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Yang keempat, harus dapat diuji. Yang kelima, harus sederhana. Dan yang keenam, harus bisa menerangkan fakta. Slide selanjutnya. Selanjutnya, contoh hipotesis deskriptif. Yaitu, jika ada sebuah kasus, seseorang yang sedang meneliti ingin mengetahui apakah tahu yang dibuat pabrik tahu ABC mengandung bahan pengawet atau tidak. Maka peneliti dapat membuat rumusan masalah seperti apakah tahu di pabrik
tahu ABC mengandung pengawet. Nah, jadi dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah jenis variabel tunggal, yaitu tahu di pabrik tahu ABC. Maka hipotesis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah hipotesis deskriptif. Nah, kita dapat memilih pilihan yang muncul. Yang pertama, kita dapat menentukan HO atau H0. Nah, H0-nya di sini tahu yang dibuat di pabrik tahu ABC mengandung pengawet. Yang kedua, hipotesis alternatifnya tahu yang dibuat di pabrik tahu ABC tidak mengandung pengawet. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kan udah tahu tentang konsepnya hipotesis itu gimana sih? Hipotesis itu apa? Nah, hipotesis itu kan tadi katanya Mbak Dinda sama katanya Mas Dava itu tentang dugaan-dugaan sebuah penelitian tentang gimana hasilnya nanti gitu kan ya. Nah, untuk itu karena itu merupakan dugaan-dugaan, kita harus melakukan pengujian, yakni pengujian hipotesis deskriptif satu sampel. Selanjutnya. Nah, hipotesis itu kan tadi udah disebut dugaan ya. Dugaan jadinya harus diuji. Dan hipotesis itu nggak selalu benar loh, maka dari itu wajib hukumnya untuk diuji. Nah, dalam pengujian hipotesis keputusan, pengujian hipotesis ini adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan. Jadi kan nanti dari dugaan-dugaan yang tadi udah dimunculkan itu akan ada keputusan, yakni keputusan menerima atau menolak hipotesis itu. Kayak tadi yang contoh sudah disebutkan sama Mbak Dinda tentang industri tahu ABC mengandung pengawet dan tidak. Itu kan menimbulkan beberapa pilihan dan nantinya di pengujian hipotesis ini akan menimbulkan sebuah keputusan. Nah, dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian. Artinya, keputusan bisa benar atau bisa salah, sehingga menimbulkan berbagai resiko yang ada. Besar kecilnya resiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Terdapat dua macam pengujian hipotesis deskriptif, yakni yang pertama ada uji dua pihak atau two-tailed test, dan yang kedua ada uji satu pihak atau one-tailed test. Uji satu pihak ada dua macam, yakni uji pihak kanan dan uji pihak kiri juga. Selanjutnya. Dalam pengujian ini, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama, yakni menghitung rata-rata data. Yang kedua, menghitung simpangan baku, kemudian menghitung harga T. Terus langkah keempat, melihat T-tabel. Yang kelima, menggambar kurva. Yang keenam, meletakkan kedudukan T hitung dan T-tabel dalam kurva yang telah dibuat. Dan yang terakhir, kita membuat keputusan pengujian hipotesis. Baik, selanjutnya. Yang selanjutnya adalah statistik parametris. Nah, statistik parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila dinyatakan interval atau rasio adalah yang pertama, t-test 1 sampel, yakni bila simpangan baku atau simpangan baku populasi tidak diketahui. Dan yang kedua, rumus Z, bila simpangan baku populasi diketahui. Karena pada dasarnya simpangan baku setiap populasi jarang diketahui, maka rumus Z jarang digunakan. Dan kemudian selanjutnya, apa sih rumus t-test satu sampel itu? Bisa dilihat ini ya teman-teman, bisa disimak sendiri dan keterangannya seperti berikut. Selanjutnya. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang ini ya, macam-macam cara pengujiannya. Ada pengujian dua pihak sama pengujian satu pihak tadi ya. Nah, ini pengujian uji dua pihak atau two-tailed test. Apa sih
Uji dua pihak ini digunakan bila hipotesis 0 atau H0-nya berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya atau HA-nya berbunyi tidak sama dengan. Bisa diperhatikan ini ya teman-teman. Dan rumusan hipotesisnya ini bisa dilihat di picture yang ada di sebelah kiri. Baik, selanjutnya. Nah, kita sampai ke jenis pengujian hipotesis. Jenis pengujian hipotesis ini ada uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Uji pihak kiri dan uji pihak kanan ini termasuk ke jenis pengujian hipotesis direksional. Hipotesis direksional adalah rumusan hipotesis yang arahnya sudah jelas, yakni hipotesis langsung. Nah, hipotesis ini digunakan untuk menjelaskan pengujian rerata uji T dengan rerata satu sampel. Hipotesis direksional ini terdiri dari dua, yakni uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Apa sih uji pihak kiri? Uji pihak kiri ini apabila ada rumusan hipotesis pasangan HA dinyatakan dengan bunyi kalimat paling tinggi, paling banyak, paling besar, maksimum, dan sejenisnya, berarti tandanya lebih kecil. Lebih kecil itu berarti tandanya mangapnya ke sebelah kanan ya. Kemudian sebaliknya H0 harus dinyatakan dengan bunyi kalimat paling rendah, paling sedikit, minimum, dan sejenisnya, berarti tandanya lebih besar atau sama dengan. Dan HO diterima jika T lebih besar sama dengan T, harga T diperoleh dari daftar distribusi student dengan peluang L alpha, sebaiknya H0 ditolak pada harga lainnya. Nah, seperti contoh ini, hipotesis bersifat deskriptif. Motivasi mahasiswa penjas ke SREK untuk mengikuti perkuliahan di UNPGRI Kediri paling tinggi 40% dari nilai ideal. Jadi rumusan HA dan H0-nya melahirkan HA motivasi mahasiswa penjas SREK untuk mengikuti perkuliahan di UNPGRI Kediri paling tinggi 40% dari nilai ideal. Dan H0-nya motivasi mahasiswa penjas SREK untuk mengikuti perkuliahan di UNPGRI Kediri paling rendah atau sama dengan 40% dari nilai ideal. Jadi bisa dibedakan ya antara HA dan H0. Kalau HA itu kata-katanya ada kata-kata paling tinggi, dan kalau H0 itu pasti ada kata-kata paling rendah atau yang semacamnya. Jadi hipotesis HA dan HO statistik HA P kurang dari sama dengan 40% dan H0 P lebih besar sama dengan 40%. Baik, kita beralih ke uji pihak kanan. Nah, jika rumusan hipotesis pasangan HA dinyatakan dalam bunyi kalimat rendah, paling sedikit, paling kecil, minimum, dan sejenisnya, berarti tandanya lebih besar. Sebaliknya, H0 harus dinyatakan dengan kalimat paling tinggi, paling banyak, paling besar, maksimum, dan sejenisnya, berarti tandanya lebih kecil atau sama dengan. Nah, jadi uji pihak kanan ini lebih kebalikannya dari uji pihak kiri. Bisa dipahami semoga nanti sama teman-teman ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Nah, tadi udah semoga teman-teman bisa paham ya tentang hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang sedang diteliti sampai terbukti data yang terkumpul. Hipotesis merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir secara sadar, secara teliti, dan terarah. Nah, hipotesis merupakan jawaban atas suatu masalah secara teoritis atau jawaban sementara yang masih perlu diuji kebenarannya melalui fakta-fakta dengan menggunakan suatu analisis statistik. Apa sih fungsinya? Fungsinya hipotesis dalam proses penelitian yaitu setiap hipotesis membantu peneliti dengan pernyataan yang dapat diuji secara objektif untuk menafsirkan hasil dan menarik kesimpulan. Ada dua jenis hipotesis yang sudah kita analisis tadi yang digunakan dalam penelitian, yakni yang pertama hipotesis alternatif atau HA.
Hipotesis HA ini menyatakan bahwa adanya hubungan antara variabel X dan Y, atau adanya perbedaan antara dua kelompok. Nah, kedua hipotesis 0 atau H0 menyatakan tidak adanya perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan. Jadi tadi setelah ada praduga-praduga yang sesuai teoritis, kemudian diuji dan menghasilkan suatu keputusan. Terdapat dua macam pengujian tadi. Ada dalam hipotesis deskriptif ini ada uji dua pihak dan uji satu pihak. Uji satu pihak ada dua macam, yakni uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Dan jenis uji mana yang akan digunakan, pilih yang kanan atau pilih yang kiri, itu tergantung pada bunyi kalimat hipotesisnya. Tadi sudah disebutkan lebih kecil, lebih besar, atau dan lain sebagainya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dalam menyajikan materi. Kami mohon pamit. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.